Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan sedikit tentang strategi menangani konflik yang konstruktif di madrasah atau sekolah. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Anissa Aulistiqomah, yang kedua Anissa Nabila Rahma, dan yang ketiga Marta Nur Arfi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi menangani konflik. Manajemen konflik di lembaga pendidikan Islam bergantung pada kemampuan pemimpin lembaga untuk menggabungkan atau memilih yang terbaik dari beberapa strategi manajemen konflik yang ada. Dimulai dengan negosiasi dan berkembang melalui tabayun atau bentuk mediasi, musyawarah atau melibatkan pihak ketiga, dan resolusi. Dan dalam manajemen konflik, beberapa strategi dapat diusulkan dan dirumuskan guna dapat diterapkan dalam proses kerja lembaga pendidikan Islam yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu negosiasi. Negosiasi bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana masalah ketika dilihat oleh kedua belah pihak. Kemudian mempertimbangkan solusi yang terbaik bagi keduanya dalam upaya penyelesaian konflik. Yang kedua yaitu memahami masalah atau tabayun. Dapat dilihat sebagai upaya untuk mengumpulkan data yang relevan, memilihnya, dan menyajikannya dengan cara yang membantu mereka yang membutuhkannya untuk menghasilkan solusi yang bisa diterapkan. Yang ketiga yaitu pertimbangan. Salah satu nilai yang paling sentral dalam pengelolaan lembaga Islam adalah pentingnya mengambil waktu ketika membuat pilihan penting. Yang keempat yaitu adanya pihak ketiga. Pihak-pihak yang berkonflik sering ditempatkan pada posisi kompromi, membuat mereka tidak mampu atau tidak mau merundingkan penyelesaian yang disetujui bersama. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian. Ketiga, ketika gangguan dan kesalahpahaman terjadi di kelas atau administrasi sekolah Islam, ada kecenderungan rekonsiliasi. Pemimpin lembaga agama Islam atau guru yang merasa memenuhi syarat untuk bertindak sebagai mediator dapat menasihati dan menghapus keraguan dari beberapa pihak. Kemudian merumuskan solusi yang dapat diterima sehingga jalur damai dapat ditempuh melalui penerapan metode tersebut. Faktor-faktor penanganan konflik yang konstruktif. Hasil dari konflik pada umumnya bersifat fungsional, yang berarti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok, atau bersifat disfungsional dalam arti merintangi kinerja kelompok. Konflik fungsional disebut juga dengan konflik konstruktif, yang artinya konflik yang membangun. Dan sebaliknya, konflik disfungsional disebut juga dengan konflik destruktif, yang artinya konflik yang merusak. Semua tergantung kepada perilaku dari masing-masing individu dalam menghadapi konflik yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, dalam menangani konflik, maka butuh penanganan yang tepat untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi. Berikut, penanganan konflik konstruktif dapat dilakukan melalui 5 pendekatan. Seperti yang pertama, musyawarah. Musyawarah dilakukan agar pihak-pihak yang bertentangan dapat mencari penyelesaian terbaik bagi masalah yang sedang dihadapi, bukan mencari kemenangan sepihak saja. Yang kedua, adanya campur tangan pihak ketiga. Artinya, diperlukan apabila pihak-pihak yang bertentangan tidak ingin berunding atau telah mencapai jalan buntu. Yang ketiga, konfrontasi. Hal ini dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk diminta pendapatnya secara langsung dalam rapat atau sidang, dan pimpinan bertindak sebagai moderator. Pendekatan yang keempat yakni tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, intinya adalah tidak mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyerahkan sesuatu yang dianggap penting bagi kelompoknya. Yang kelima, kompromi. Pendekatan kompromi bisa dilakukan untuk mengatasi konflik dengan cara mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bertentangan. Pihak-pihak yang diperlukan agar dapat melaksanakan kompromi adalah saling memahami satu sama lain. Selanjutnya, konflik yang sudah terlalu besar perlu penanganan dengan menurunkan kadar intensitasnya dengan cara berikut. Yang pertama, mempertegas atau menciptakan tujuan bersama. Yang kedua, mengembangkan tujuan bersama atau kolektif di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan antara satu dengan yang lain terkait upaya pencapaian tujuan dari masing-masing unit kerja. Yang keempat,
menghindari eksklusivisme antar unit kerja dengan cara menjalin kerjasama yang sinergis di antara kedua belah pihak. Yang kelima, memperbesar potensi organisasi dalam upaya mencukupi kebutuhan semua unit kerja. Dan yang terakhir, membentuk forum bersama dalam upaya menyelesaikan masalah bersama. Selanjutnya yakni peran pemimpin dalam menangani konflik yang konstruktif. Agar efektif dan dalam pekerjaan mereka, para pemimpin membutuhkan jenis semangat yang bertanggung jawab, dinamis, berani, kreatif, dan berdedikasi penuh yang hanya ditemukan pada orang-orang yang bermoral tinggi. Ketika datang untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, pemimpin memainkan peran penting. Adapun yang pertama yakni mengidentifikasi konflik. Sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai bentuk konflik di tempat kerja yang dapat muncul. Pemimpin tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk melihat tanda-tanda peringatan konflik, tetapi juga berketidakpihakan dan objektivitas untuk menangani situasi secara efektif. Yang kedua yakni menyadarkan perbedaan. Pemimpin bertanggung jawab untuk membina suasana kepercayaan dan komunikasi terbuka di mana anggota tim merasa bebas untuk mengangkat masalah dan menawarkan saran. Menyadarkan kepada anggota bahwa masing-masing individu mempunyai perbedaan-perbedaan, yaitu yang pertama, perbedaan pendapat, perbedaan kemampuan, perbedaan kreativitas, inovasi, tujuan, lingkungan, asal-usul, dan lain-lainnya. Yang kesemuanya itu merupakan kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini harus disyukuri karena perbedaan sebagai kekayaan dan keindahan bukan untuk dipertentangkan. Setiap anggota harus menyadarinya dan berpikiran dewasa dalam menyikapi hal tersebut. Mereka harus berfokus pada pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, memotivasi anggota, di mana setiap anggota dimotivasi, didorong untuk dapat menjadi individu yang kreatif, sehingga yang bersangkutan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam penanganan organisasi melalui beberapa ide yang fungsional atau konstruktif dari mereka, serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah diembannya. Yang keempat, yakni melakukan mediasi dan fasilitasi, di mana saat menyelesaikan konflik, pemimpin dapat memainkan peran mediasi atau memfasilitasi. Untuk melakukan ini, penting untuk memfasilitasi dialog terbuka antar pihak yang berselisih dan membantu mereka mengidentifikasi area kesepakatan. Yang kelima, yakni mengelola emosi, di mana emosi bisa memuncak dalam konflik. Mempertahankan ketenangan dan pengendalian diri adalah kualitas kepemimpinan yang sangat penting, seperti kemampuan untuk mengelola emosi sendiri dan anggota tim yang sedang mengalami konflik. Yang terakhir yakni melakukan komunikasi terbuka. Seorang pemimpin ketika menghadapi konflik pertama-tama harus mencari solusi yang menguntungkan semua orang yang terlibat. Pemimpin perlu menjaga jalur komunikasi tetap terbuka di antara mereka yang berselisih. Pemimpin juga bertanggung jawab untuk membangun suasana yang bebas dari bahaya dan tekanan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.